Di sini, gue bakal bahas apa yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue mulai lagi dari nol. Jadi diambil semua uang gue, semua koneksi gue diambil, gue start from zero lagi sekarang, tapi dengan ilmu yang gue punya, gue kira-kira bakal cari duit di opportunity yang mana dan gimana caranya. Yang pertama ya, cari uangnya di mana. Yang kedua, gandain uangnya gimana. Kalau dua ini kalian ngerti, cari uangnya di mana, gandain uangnya di mana, uang kalian pasti 1 miliar. Ini tinggal jagoan-jagoannya kita aja. Nah di sini ya, yang gue akan tekenin ke kalian adalah, bisnis itu nggak perlu modal. Kalian nggak perlu mindsetnya, oh dia orang kaya baru bikin bisnis. Nggak. Bisnis itu banyak banget yang modal otak. Dan gue akan contohin salah satunya di sini. Dan ini juga udah pernah gue kerjain. Kalau misalnya gini, kita lihat bisnis ya. Bisnis itu ada dua. Ada yang modal otak ya, sama ada yang capital intensive. Maksudnya capital intensive itu apa? Kita butuh modal besar untuk bisnisnya awal mulai running. Contohnya, kita mau buka toko bangunan. Kita perlu misalnya inventory 5 miliar, 10 miliar gitu. Cuma kita nggak punya uang seperti itu. Kita mau buka misalnya klub malam, kita butuh uang untuk renovasi 40 miliar segala macam. Kita nggak punya uangnya untuk bikin seperti itu. Tapi kita punya apa? Kan gue disisain otak kan. Gue nggak punya uang tapi punya otak. Jadi gue cari bisnis yang bergerak di bidang jasa. Karena yang gue perlu jual cuman expertise gue atau otak gue. Jadi tinggal diasah. Kalau kalian yang belum punya skillnya, tinggal diasah. Kalian bisa jualin. Gue nggak akan cari ya bisnis yang jualan barang. Gue nggak akan cari dropshipping. Gue nggak akan cari bisnis yang ibaratnya perlu QC banyak, perlu ngerti accounting yang dalam. Itu gue hindarin bisnis kayak gitu. Karena tujuannya gue masih lapar nih. Gue butuh makan, gue jadi sales, mungkin bisa 10-20 juta langsung per bulan. Habis itu gue langsung mulai bikin untuk bisnis service ini. Nah, tapi pertanyaan service di mana? Bisnis yang nggak perlu karyawan banyak, bisnis yang nggak perlu inventory management, bisnis yang nggak perlu QC yang ribet. Gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, oh jualan barang kan bisa kaya. Betul, jualan barang tuh bisa banget kaya. Dan itu menurut gue uangnya lebih banyak sebenarnya kalian jualan produk dibanding kalian jualan jasa. Tapi untuk bikin sebuah produk itu butuh kalian knowledge yang lebih tajam dan butuh waktu yang lebih panjang. Sedangkan kalau jasa itu bisa langsung dijual besok asal kalian ketemu kliennya. Kalian punya skill apa, kliennya butuh solusi apa, kalian ketemu di tengah, kalian dapat uang. Jadi gue bakal tawarin skill marketing gue, karena gue udah punya skill marketing, gue bakal tawarin skill marketing gue ini ke beberapa restoran misalnya, ke beberapa retail shop yang base-nya online. Jadi misalnya mau dia jual baju, dia jual susu, dia jual apapun itu, online shop, di Instagram, di Shopee, gue bakal offer skill set gue untuk gue bisa gandain omsetnya. Nah mungkin pertanyaan kalian, kalau kalian sebagai owner bisnis, buat apa terima agensi luar? Karena gini, kalau misalnya kalian mau sebagai owner bisnis nih, gue owner bisnis, gue mau keluarin berita, gue nggak akan hire PR in-house. Kenapa? Karena gue butuh bayar BPJS dia, gue perlu bayar pesangon kalau pecat dia segala macam, gue perlu ada tempat buat dia kerja. Sedangkan kalau gue sebagai owner bisnis, gue mau keluarin berita, gampang, gue hire dia PR agency. Ya, gue bayar berapa puluh juta, selesai, beres. Jadi caranya gitu. Business owner tuh banyak kerjaannya dan sibuk. Kalau kalian bisa bantu selesaiin solusi mereka, yang mereka nggak perlu hire in-house, mereka kan pakai kalian. Jadi simpelnya, agency itu adalah kita offer service ke bisnis yang butuh. Service yang gue lakukan adalah gue bring dia uang. Kalau gue janji lu uang sekian, lu kasih gue persenan. Cara mainnya gitu. Jadi performance based. Jadi performance marketing agency. Kalau kita perform, baru kita dapat uang. Hal paling penting dalam suatu bisnis adalah omset, adalah uang masuk. Ya. Jadi kalau lu bisa increase uang masuk itu, lu akan dibayar, terserah lu bisa mintanya suka-suka. Tapi gue yakin dengan ini yang gue ajarin ke kalian, kalau kalian bener-bener pikir gitu tentang bisnis modelnya, 10-20 juta pasti kalian dapat per bulan. Bersih, itu pasti dapat. Pertanyaannya, gimana cara kalian yang pintar? Pikir pakai otak. Jadi di TikTok, kalian search tentang bisnis. Di Instagram, search hashtag bisnis-bisnis yang kalian mau target. Misalnya jualan makanan anjing, ini gue ngasal ya. Jualan makanan anjing, lu cari di Instagram. Jualan makanan anjing, cari di TikTok. Mau ngomong sama ownernya, lu bilang, gue bisa adsense ini buat omset lu double. Jadi jangan cari bisnis fisik. Kalau kayak restoran gitu lebih susah. Carinya bisnis yang online, karena itu lebih scalable. Mereka udah punya delivery systemnya, udah ada supply chain-nya udah lengkap, lu tinggal jualan gitu. Lu jualan, mereka yang delivery semua. Makanan anjing lah, atau apa, mau tisu anjingnya juga bisa. Misalnya popok buat anjing itu juga boleh. Macam-macam. Dan cari biasanya kliennya yang menurut kalian marketnya gede, tapi belum ketap. Dia belum ngiklan, dia masih cuma konten marketing. Itu kalian hajar di sana. Bisa cari dari mana lagi? Bisa cari dari Google bahkan. Kalian lihat offline store nih. Misalnya kita mau bahas anjing aja deh. Ya. Kalian misalnya ketemu ruko nih. Ruko dia jualan misalnya makanan anjing. Lu datang ke situ. Lu pakai Google Map. Lu bisa cari. Jadi gue dulu pakai cari klien itu pakai Google Map. Sakti banget. Lu bisa lihat di mana tempat-tempatnya di mana. Lu datangin ke situ dan lu ngomong ke ownernya. Ini gimana nih kalau misalnya gue bisa doublein omset lu. Lu gak usah bayar. Gue yang keluar duit buat iklannya. Itu offer yang mereka gak bisa tolak. Gue yakin lu tawarin 10, at least 5 mau. Karena kalau lu gagal pun mereka gak rugi. Lu bilang lu yang iklanin, lu yang videoin, lu yang buatin semuanya. Jadi simpel caranya. Kalau udah tinggal tanda tangan MOU ya, lu minta 10% dari kenaikan yang lu kasih gitu. Karena buat dia cengli, dia dapat 90%, lu dapat 10%. Dan buat lu juga happy.
happy. Karena lu cuma modalnya kecil banget sebetulnya untuk running Facebook kan. Jadi pertama, bikinin kreatifnya antara bisa lebih bagus video. Jadi lu bikin kreatifnya dalam bentuk video, lu misalnya sewa teman lu kayak 500.000, lu kasih uang suruh video-videoin. Lu bikin copywritingnya rapi, tembak di Facebook ads yang rapi. Atau misalnya lu mau main SEM di Google juga boleh. Itu omsetnya gue yakin pasti naik. Nah itu gue udah kasih ya outline-nya. Buat kalian minta detail dong, gue nggak ngajarin untuk bikin kayak gituan gitu. Tapi gue udah kasih nih, ibarat lu tuh udah gue suapin nih bisnisnya. Kalau lu kelar video ini masih kayak, oh gue mulai dari mana? Itu udah lu orang malas aja lah, lu orang paling malas di dunia. Ini cuma satu bisnis model. Mungkin kalau kalian minta request yang lain, gue bisa sharing bisnis-bisnis yang gue pernah kerjain. Nextnya apa yang gue bakal lakuin? Itu kan gue udah dapat kira-kira 100-200 juta sebulan. Yang gue bakal lakuin adalah gue gandain uangnya di mana. Kita lihat kan based on tahun ini. Kalian lihat saya tahun ini ngomongnya. Ini bukan 10 tahun lalu, bukan historical. Gue nggak boleh pakai data historical, gue harus pakai data yang ke depan. Gue gandain uangnya di mana pertanyaannya? Gue udah punya cash flow segitu, tumpukin cash flow di mana? Jadi cara jadi kaya simple ya. Pendapatan berapa, pengeluarannya berapa, sisanya itu savingnya itu kalian hajar terus di investasi. Nah, gue bakal investasi di kripto. Kenapa? Karena gue lihat kripto ini bakal cuma turun di misalnya dalam beberapa bulan ke depan. Kripto itu bakal turun. Kenapa? Karena Federal Reserve itu pasti akan naikin interest rate-nya. Kalau kita lihat ya, kalau the Fed ini masih belum mau pivot dari hawkish ke dovish, belum ada tanda-tandanya, ini kita masih bisa hajar-hajar di aset kelas yang risky yang diskon gitu. Kita bisa beli juga mungkin kalau di saat-saat kayak ini gue beli saham-saham bank kali ya. Karena bank-bank di Indonesia net interest margin-nya kayak Bank BRI itu tinggi banget, hampir 6-8%. Sedangkan Bank of America itu cuma 2,%. Jadi gue bakal cari mungkin saham bank ya, karena emang marginnya tinggi banget. Dan gue mungkin sikat di kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Karena Bitcoin nanti 2025 dia bakal halving, dia mungkin masih naik 2,5-3 kali lagi. Jadi uang gue tuh ratusan juta gue tumpukin semua ke mungkin 3 itu. Jadi gue beli saham bank ya, gue beli Bitcoin, gue beli Ethereum. Jadi 3 itu gue tumpukin terus uangnya. Itu menurut gue dalam 3 tahun, 4 tahun itu uangnya bakal double ya. Minimal banget double. Jadi misalnya 100 juta sebulan, setahun gue bisa dapat 1,2 M, minimal duit gue by the end of 2025 tuh bisa lumayan gede gitu, bisa 3-4 miliar. Jadi itu strateginya kalau misalnya gue mulai dari nol, apa yang gue bakal lakuin ya. Kita harus investasi di apa yang kita tahu. Kalau gue nggak ngerti tentang kripto, kalian nonton ini, kripto nggak ngerti, nggak usah. Cari apa yang kalian ngerti, tapi cari yang paling agresifnya. Misal lu ngerti di saham, cari yang paling agresifnya di saham. Saham cyclical lagi koreksi, hajar bisa dalam. Jadi itu step by step yang gue akan lakuin. Cari income-nya dan gandain uang.